Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Maikom, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keadaannya seperti ini, aku saranin sih kita tetap di rumah aja dulu ya, gak usah kemana-mana, oke? Soalnya masih banyak di luar corona, kesian. Kalau kamu kena kan banyak juga yang repot. Enggak, kok canda aja, kesian. Nah, karena kita disuruh di rumah aja, ada baiknya kita mendengarkan kisah para sahabat. Karena di pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu kisah sahabat Nabi yang sangat luar biasa kisahnya, yang insya Allah dapat menginspirasi kita semua. Oke, mau denger nggak ceritanya kayak mana? Langsung saja ya, check this out. Dia adalah sahabat yang ketiga memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Ya, dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wahib bin Abdi Manaf, hidup di tengah-tengah Bani Zahra yang merupakan paman Rasulullah SAW. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad kepada ibunya, seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan berbagai pengorbanan. Tapi tahu enggak teman-teman, setelah masuk ke Islam, keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas gak jauh berbeda dengan kisah keislaman sahabat lain. Waktu itu ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad. Kata sang ibu, "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama barumu itu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu," ancam sang ibu. Terus Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku." Tapi teman-teman, mendengar ucapan tersebut, sang ibu tetap nekat karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya. Ibunya mengira hati Sa'ad akan luluh melihatnya dalam keadaan sakit dan lemah. Akhirnya ibunya pun sakit dan keadaannya lemah. Namun Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Katanya Sa'ad, "Wahai ibu, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan dikeluarkan satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya," tegas Sa'ad. Terus teman-teman, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan malaikat. Kemudian Rasulullah kembali menatap para sahabat dan bersabda, "Sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga." Mendengar ucapan Rasulullah SAW, para sahabat pun menengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping, ke belakang, pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan laki-laki berbahagia yang menjadi penduduk surga. Tidak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu. Siapa dia? Ya, dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang sangat fasih dalam memanah. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad ketika ia berdoa." Nah, sejarah mencatat hari-hari terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ia menemui usia 80 tahun. Dalam keadaan sakit, Sa'ad berpesan kepada para sahabatnya agar ia dikafani dengan jubah yang digunakannya dalam perang Badar, perang pertama dan kemenangan pertama bagi kaum muslimin. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 55 Hijriah dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobat Maikom yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan kita? Sekuat apa kita mempertahankan iman kita kepada Allah dan Rasulnya? Sejauh mana kita patuh terhadap orang tua? Kemudian sejauh mana kita sudah membela agama Allah? Kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini seharusnya cukup menjadi inspirasi kita dalam menjalankan kehidupan ini. Baik,
Sampai ketemu di kisah sahabat lainnya. Jika menurut kalian ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subrek.